enak karena sampai atas ya, sehingga lebih nyaman gitu. Walaupun sebenarnya waktu di Surabaya itu karena uh, mengandung terahet, kok produk-produknya itu kan katanya untuk bola lampu. Mbak Sri dulu ke tempat saya Ya. didemokan, tapi itu saya sendiri, aku kok nggak iso ya Pak, gitu, Pak suami ya itu mungkin masih harus banyak belajar ya. Ya, Mm-mm. tapi racing itu yang saya rasakan nyaman ya, enak. Hanya kemarin saya worry ketika saya kemarin dapat yang ukuran XL dan itu nunggunya memang cukup lama. Yang sekarang ini tidak ada yang XL ya, semua L tapi all size. Kita coba kalau mungkin itu cukup ya nanti beberapa mungkin juga bisa kita tawarkan. Sebenarnya untuk deker karena deker itu saya sudah pernah memakai produk lainnya ya sebelumnya. Nah itu sudah hampir 9 tahun saya pakai itu, Hmm. tapi bukan produknya Meru ya. Jadi punya Ya. saya yang uh, XL apa dekernya itu saya belum pakai tapi saya berikan ke saudara-saudara. Nah itu mereka juga bilangnya enak, tetapi apakah seenak produk lain ini karena saya juga belum ganti nih yang hanya saya kombinasikan. Itu Pak Hmm. Ismail. Ya, baik. Terima kasih Bu Ave. Terima kasih. Makasih Bu Silakan, Ave. saya kembalikan lagi ke Mbak Made. Ya. Dan akunnya Bu Ave yang lain-lain itu udah nonjok-nonjok warrior juga Bu Ave. Nanti kalau Bu Ave ada waktu buka akun ya karena Bu Ave ini menyerahkan pasrah Pak Ismail. Pokoknya Mbok Made atur katanya. Akhirnya saya atur kayak akunnya suami beliau Pak Suhadi juga sudah nonjok-nonjok warrior juga. Jadi nanti mungkin dulu Pak Ismet sudah sempat sampaikan Bu Afi kan kita punya 7 akun dan 7-7-nya bisa berpotensi warrior. Hmm. Jadi di situ Bu Afi. Jadi ketika Bu Afi sudah menyampaikan atur aja. Jadi saya aturkan yang penting pokoknya semua akan dia akan menggugulung seperti itu. Kurang lebih begitu Bu Afi. Nanti kalau ada waktu buka akun, nah Bu Afi baru bisa melihat lebih detail gitu ya. Heeh. Eh, Oke. pensiun tapi agak lumayan repot ya 1 minggu kemarin saya juga belum sempat Apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Jadi Aman. sebenarnya Santai aja Bu Ave, Santai. pelan-pelan belajar gitu ya. Ya. ya, ya. Iya, jadi memang Pak Ismet saya kerjasama dengan CS di Surabaya. Jadi kalau ada pengiriman ke Bu Ave itu saya selalu kasih note nomor WA saya untuk disampaikan ke kurir. Karena kan Bu Ave kan sangat-sangat padat kegiatannya, jarang ada di tempat begitu. Jadi selalu saya note Bu Ave karena sebetulnya ongkirnya cuma 3.500 kalau ke rumah Bu Ave itu Bu. Cuman yang namanya kurir kan kalau nggak dibayar kan dia nggak mau pergi gitu ya. Nah, jadi selalu sekarang saya note untuk pengiriman ke alamat Bu Ave, ongkirnya chatnya ke saya. Jadi Hmm. aman, agar ke kantor juga kita aman begitu, karena situasional begitu ya, luar biasa ya. Pokoknya itu kita support full lah untuk Bu Ave ya. Oke. Hanya Terima bahwa kasih Bu Ave. Nah, sekarang boleh dong dari sponsor langsungnya Bu Ave, Ibu Kris Handayani. Silakan Bu Kris. Speech-nya buat Bu Ave dan juga buat teman-teman semua. Masih ke mute, Ibu. Masih suaranya belum dibuka mic-nya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Made yang memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memberikan support ke Mbak Abe ya. Pak Ismet, selamat malam Pak Ismet sebagai Selamat leader malam, malam hari Bu ini. Kris. Selamat Ya, malam Mbak Sri, Mbak Made, dan Malam, juga Ibu. teman-teman semuanya Ya. yang ada di grup malam hari ini. Saya sebagai sponsor langsung dari Mbak Ave sangat bangga memiliki uh, downline atau partner lah Mbak Ave itu. Jadi Mbak Ave itu teman sebenarnya teman suami
tetapi deket-deket juga dengan saya gitu. Jadi yang sering kontak bukan suami malah saya gitu Oh, ceritanya. betul. Ya, ya. Dari sini saya kan sudah bergabung duluan, tetapi karena beliau temennya lebih banyak dan beliau memang seorang yang sangat-sangat aktif dan juga masih berkarir sebagai dosen dan juga selain itu juga beliau seorang mantan dari angkatan Laut. angkatan laut, kolonel angkatan laut. Jadi banyak memiliki relasi lah seperti itu. Nah, yang sering itu saya cuma memberikan support kepada beliau. Ayo Mbak Ave, teman-teman kan banyak sekali ya, pakai sendiri terus sambil ngobrol lah, sambil kan sudah merasakan untuk diri sendiri, ditularkan ke teman-teman lah. Ayo. Saya sering cuma memberikan support seperti itu kepada Mbak Ave. Ternyata saat ini Mbak Ave sudah warrior duluan. Saya sangat bangga dan juga sangat senang memiliki partner yang luar biasa Mbak Afi ini. Terima kasih, itu aja mungkin untuk Ya. Dan nanti Bu Kris menyusul ya, atau sudah Dikit warrior Bu Kris? dikit lagi Pak. Ya, insya Allah menyusul. Dikit lagi Bu Amin, Bu amin. Kris ya. Terima kasih Bu Kris, terima kasih Bu Ave atas sharingnya ya. Kemudian kita undang new warrior pertama di Sarmeru, Kakak Sri Utami. Silakan. Terima kasih Kak Made. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih ya kesempatan malam hari ini kita bisa sharing-sharing, ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih kebaikannya kami diizinkan, diperbolehkan menjadi warrior. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada leader kami yang luar biasa. Boleh ketik angka yang banyak buat Bapak Ismet Iskandar Idrus ya, 99 yang banyak. Karena beliaulah orang yang memperkenalkan kami kepada bisnis Meru dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ismet Iskandar Idrus. Dan juga saya juga bersyukur memiliki tim yang luar biasa, ada Kak Made dan seluruh tim. Juga saya tadi mengucapkan ya kepada Bu Ave yang hari ini boleh menjadi new warrior, saya sangat bangga gitu ya. Dan juga kepada Feni dan seluruh tim. Jadi kami percaya dengan kebersamaan kita bisa bersama-sama gitu ya, sukses di sini. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan bisa mengenal bisnis Meru ini. Kenapa? Karena yang pertama buat saya Meru ini produknya sangat bagus, sangat berkualitas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ave ya, Bu Ave sangat suka dengan leggingnya. Juga beliau pakai sabunnya. Kalau saya ke kamar mandinya beliau, di kamar mandinya juga ada sabunnya Adunia gitu ya Bunda. Dan ini luar biasa karena memang produknya sangat bagus. Ada banyak produk-produk terakhir dan nanti juga kedepannya ada transdermal yang sangat luar biasa. Jadi kenapa saya memilih Meru ya karena memang produknya bagus. Kemudian yang kedua, marketing plan-nya sangat memungkinkan kita untuk kita bisa mendapatkan penghasilan. Dan seperti salah satunya seperti kita mendapatkan peringkat warrior itu nggak hanya bisa sekali. Jadi Pak Isma menyampaikan kepada kami bahkan kita punya 7 akun, 7-7-nya bisa semua berpenghasilan gitu ya. Jadi marketing plan-nya luar biasa. Nanti akan ada sesi-sesi khusus untuk kita bisa belajar bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan yang optimal. Kemudian juga Meru ini merupakan perusahaan yang besar. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman yang sudah pernah ke Surabaya, Bapak Ibu pasti sudah tahu kantornya. Kantornya sangat-sangat bagus. Ya, dan ini ada Komario sering datang ke kantor. Betul ya, Komario ya. Kantornya sangat-sangat bagus. Ada kantor di Jakarta juga. Ada di Makassar, ada di Medan ya Pak yang terbaru ya. Dan ini luar biasa. Jadi kita ya di mana Pak? Batam. Oh, ada di Batam juga ya. Dan juga kita bersyukur karena kita memiliki owner yang luar biasa, Bapak Heru Cakra. Beliau menurut saya orang yang sangat berintegritas dan punya visi besar dalam bisnis ya. Kemudian kita juga punya manajemen yang luar biasa, ada marketing yang baik gitu ya, yang support kita, yang dukung kita.
selama saya di network marketing saya belum pernah ya punya perusahaan network marketing yang ada marketingnya dan marketingnya tuh bener-bener support gitu ya. Kalau di sini ada Pak Piko, ada Mbak Ai, ada Mbak Uri, itu luar biasa dan saya melihat semua semua manajemen tuh pokoknya dukung kita gitu ya dan saya lihat ini luar biasa. Nah, dan yang luar biasa lagi kita punya mentor, punya pembimbing yang mengarahkan kita supaya kita berhasil. Siapa di sini yang kepingin dapat 10 miliar? Nah, kita sudah dapat nih kayak gitu ya. Karena beliau sudah hadir malam hari ini yang siap memberikan arahan. Beliau adalah Bapak Ismet Iskandar Idrus ya. Jadi beliau ini siap untuk support kita semuanya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, dengan Meru ini kita bisa membantu banyak orang menjadi lebih sehat, lebih berhasil, mereka memiliki keuangan dan kita bisa bantu mereka untuk mereka mendapatkan impian-impian mereka. Tentunya impian kita juga akan tercapai, seperti itu ya. Jadi mari kita semuanya bersama-sama Amin. bergandengan tangan untuk kita bisa sukses, bisa sehat bersama Meru. Hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di akhir acara jangan Bapak Ibu jangan kemana-mana karena akhir acara kita akan mendapatkan motivasi yang luar biasa. Kita akan mendapatkan arahan bimbingan bagaimana kita bisa dapat 10 miliar bahkan lebih ya dari Bapak Ismet Iskandar Idrus. Dan saya juga akan memperkenalkan new warrior kita yang cantik ya, yang baik hati, Kak Made Indrayani. Dipersilakan Kak Made Indrayani, Terima warrior kita. kasih. Wih. Terima kasih Kakak Sri. Ya, tetap di frame ya Kak Sri ya. Jadi selamat malam teman-teman. Mungkin juga sudah kalau di grup saya paling banyak ngocehnya ya. Jadi sepertinya juga sudah ini. Tapi mungkin ketemu mukanya beberapa baru sekarang ya. Kayak Koko Mario ya mungkin baru ketemu di wajahnya sekarang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada sponsor saya, Mbak Sri Utami, yang ceritanya beliau menjebak saya dengan manis, ya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saya itu sebetulnya ikut saya gabung itu karena Mbak Sri kekurangan nama tapi punya kode STB kode akun. Kak Made mau nggak jadi member? Nggak usah belanja, aku punya kodenya tapi nggak ada orangnya. Katanya gitu. Karena Mbak Sri sudah bestie ya, sama iya aja, ya udah Kak, masukin aja gue dah gitu ya, pasrah ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau ikut Zoom, karena waktu itu saya masih aktif di Zoom yang sebelumnya ya, saya kalau ikut Zoom Meru waktu itu saya ngumpet Bapak Ibu, saya pakai nama belakang saya Yani dan tidak ada yang mengenali nama saya begitu ya. Dan saya tidak pernah on kamera waktu itu. Tujuannya adalah saya ingin tahu ini apa dan bagaimana gitu ya. Dan waktu itu karena saya lihat bagus ya. Terutama saya tertarik yang pertama dengan pembalutnya itu Pak Ismet. Jadi waktu itu setelah saya dikenalkan oleh Mbak Sri dengan Mbak Ai, saya diajak teleponan bertiga, itu dalam waktu dekat saya mengundang Mbak Ai dan Dr. Ayun untuk masuk ke Zoom Dharma Wanita Bali saya. Jadi saya pakai ceritanya begitu dulu tuh waktu itu. Dan closingan pertama saya adalah dari anggota saya di Bali gitu ya. Jadi mereka mesan, ada juga salah satu ibu Dharma Wanita di luar kota yang ikut memesan, tapi dia masih ada di tim Bali kami. Dari situ saya mengikuti dan saya lihat produknya bagus ya, dan yang saya suka adalah karena dia smartwear. Saya sangat senang dengan saya mirip seperti Bu Ave ya, saya senang dengan hal-hal yang tidak diminum. Dan selama ini yang sudah saya belikan terutama untuk suami saya, karena suami saya masih aktif berdinas dan sering kegiatan di lapangan. Saya sudah banyak membelikan Pak Ismet yang bentuknya macam-macam, dan kalau saya tanya, saya lupa mah ya gitu ya. Sehingga yang pertama saya belikan buat suami saya kaos kaki, dan saya suruh dia pakai untuk ke kantor, mau nggak mau dia nggak lupa gitu, karena ke kantor harus pakai kaos kaki. Nah dari situ yang lain berlanjut. Dan warrior ini adalah jasa besar dari Pak Ismet. Terima kasih ya Pak Ismet ya. Sama-sama, Karena Mbak Made. beliau membantu saya presentasi di
RAT koperasi kami di Puro Ciledug ya, karena itu koperasi sudah dari tahun 1985 dan saya anggota sudah hampir 25 tahun menjadi anggota di situ. Jadi saya sangat kenal dengan anggotanya dan Pak Ismet mengisi di situ sharing. Nah, dari situlah saya mendapatkan orderan lumayan ya di atas 20 poin ya. Itulah yang membantu saya menjadi warrior waktu itu dan itu luar biasa Pak Ismet, luar biasa, terima kasih. Dan Sama. ini baru adalah awal Bapak Ibu. Saya yakin karena sistemnya kita sudah jelas ya, apalagi Bapak Ibu nanti semakin mengenali marketing plan kita, akan semakin Bapak Ibu berdecak kagum dan akan semakin Bapak Ibu wow gitu ya, dan akan semakin Bapak Ibu serius untuk menjalankan ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu tentunya ya, karena di sini banyak yang aktif ya, Bu Afi masih sangat aktif, ya Bu Kris juga kegiatannya banyak ya, karena beliau ketua organisasi warga usia lanjut Bekasi ya, saya tahu nih udah wurugirinya udah banyak sekali gitu ya. Saya juga masih ada kesibukan yang lain, tapi dengan kemudahan dari sistem Meru, baik produk maupun marketing plan-nya dan support sistemnya, semuanya kita bisa jalankan dengan baik ya. Mungkin itu aja dari saya. Nah, sebelum masuk ke closingnya Pak Terima kasih Ismet, Mbak Muda. terima kasih. Pak Ismet, boleh saya izin meminta teman-teman untuk memberikan testimoni produknya, karena ini Zoom-nya saya record. Nanti teman-teman yang hadir ya sebelum kita closing Pak Ismet, boleh dibantu teman-teman yang untuk sharing testimoni produk apa yang sudah dipakai, apa yang dirasakan, sehingga mungkin rekaman nanti dari Zoom ini bisa kita gunakan sebagai tambahan testimoni yang kita punya. Boleh? Siapa yang mau duluan? Kak Ellen? Silakan. Mau Kak Ellen? Kak Ellen punya testimoni Boleh. keren juga? Lah ya, Kak Iya. Ellen dulu ya. Oke, Ya. silakan Kak Ya. Ellen. Kalau saya, selamat malam teman-temanku semua, Pak Malam. Ibnu, ada Mbak Sri, Bu Ave, terus Pak Mario sama Bu Kris. Perkenalkan nama saya Ellen. Eh, apa ya? Sebenarnya sih kalau saya waktu itu ceritanya sih lucu gitu ya, apa ya? eh, udah lama nggak kontak-kontakan sama Mbak Made gitu ya. Terakhir itu ceritanya Mbak Made tuh mau ngajakin aku jalan-jalan ke Turki tapi di toko sebelah gitu. Nah, saya sih iya aja. Terus kalau ditanya berapa uangnya, diperkirakan sekitar ya 18 jutaan gitu. Terus, waduh banyak juga ya, saya pikir gitu ya. Nah udah, terakhir nih, udah gitu nggak pernah kontak-kontak lagi gitu ya. Sampailah itu pertengahan Januari deh. Ya, terus saya baru ingat, oh iya, aku mau tanya Mbak Made apa kabarnya nih ya. Pas pertama aku WA gini, apa halo Mbak Made, apa kabarnya? Apa udah pulang ya dari Turki? Terus Mbak Made jawabnya apa namanya? Enggak Kak, aku lagi di rumah di Bekasi. Oh udah pulang. Mana oleh-olehnya gitu ya. Terus apa ya waktu itu ya Mbak Made bilangnya ya, Saya oleh-olehnya langsung apa? telepon. Saya langsung telepon Ah, kakak. iya, terus katanya nggak jadi, bla 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 gitu kan. Nah, terus langsung Mbak Made ngasih apa ya? Apa sih kayak kayak apa sih kayak narasi gitu loh, apa ikut Zoom yang katanya Mbak Made pertama kali jadi MC gitu ya. Tapi nanti malam Kak katanya gitu. Ya udah, aku ikut deh gitu. Terus pas itu di apa ada produk-produk itu, terus aku bilang gini, ya udah deh. Pas dijelasin ada sabun, Adonia, ada pembalut wanita. Terus saya tertariknya dari yang pembalut karena selama ini kalau saya pakai pembalut itu yang dari merek lain apa gatel, terus bau, terus apa lagi ya? Pokoknya apa panas gitu. Jadi kayak kalau gatel itu rasanya pengen pengen garuk gitu kan. Kan itu kan nggak bener kan. Nah, pas Mbak Made nawarin ada pembalut, ya udah saya mau deh gitu. Nah, pas kebetulan itu saya lagi mau besoknya mau ke rumah duka, terus Mbak Made juga ke rumah duka gitu. Ya udah,
nanti ya sore ya. Begitu sore udah nyampe barangnya, saya langsung waktu itu saya pesan sabun muka sama pembalut. Ya. Nah, terus malamnya saya begitu udah nyampe rumah mandi, terus saya pakai itu sabun. Nah, terus saya pakai pagi sore gitu. Nah, selama 2 minggu, terus saya lihat loh kok muka saya kok cerah banget gitu ya, kok bersih gitu ya, apa sih berminyak gitu ya. Terus wah ini Glowing. jangan glowing gitu ya. Terus aku, wah ini jangan-jangan nih eh, karena sabun Adonia ini ya. Terus aku langsung telepon Mbak Mada, kita langsung video callan ya Mbak ya, Ya. gitu kan. Terus langsung ya udah langsung terus kita video callan sama Mbak Sri bertiga. Terus langsung direkam sama Mbak Made. Aku punya testimoni sabun sabun muka sama pembalut wanitanya yang Softly itu gitu. Udah langsung di-share di grup gitu. Nah, itu yang dua produk yang udah saya pakai ya. Nah, terus yang terakhir yang kita ketemu sama Mbak Made yang pertemuan kedua kali sama Pak Ismet juga di kantor. Terus saya kan ngorder kaos kaki karena kan kaki saya kan sering gatel gitu ya ya Mbak Made ya sama Ya. Pak Iqbal ya. Nah terus saya pakai tuh eh apa kan gatel-gatel gitu kakinya ya. Itu bisa loh sampai saya tidur tuh dari mulai jam 23 lewat sedikit deh. Sampai besok paginya jam 7 lewat 30 apa? Kira-kira 7,5 jam tuh saya nggak bangun tengah malam, nggak kencing-kencing juga, sampai akhirnya saya dibangun sama anak saya gini, "Mami, bangun Mami, udah siang nih," kata gitu. Terus saya lihat, wah 7.30. Terus terus saya bilang gini, akhirnya saya ngasih tahu ke Mbak Made, itu lagi ya, apa namanya, eh sama Mbak Ade gini ya, apa namanya dikasih tahu gitu loh itunya, apa namanya, eh hasilnya Manfaatnya. gitu ya, Mm. gitu. Sama Jadi ini Kak, waktu pertama kali naik, waktu kita awal beli kan Kakak naik naik tangga kan gitu ya, kakinya sering sakit dan sering rehat iya, di tengah-tengah iya, tangga. iya, Nah kemarin kan iya. Kakak ke kantor lagi tuh waktu acara Pak Ismet. Ada perbedaan nggak yang Kakak rasakan? Berarti sudah pakai kaos kakinya Ada. berarti 1 minggu ya Kak ya? Jadi waktu lagi kemarin hari Sabtu saya ketemu sama Pak Ismet kan aku kan pakai kaos kaki hitam Ya, yang Pak Ismet menjelaskan kan. Saya nggak ngos-ngosan loh naik tangga. Itu kan luar di lantai biasa. 3 kan itu. Ya, Nah, terus ya, terus apa namanya turun dari tangga juga saya nggak ngos-ngosan, enak aja gitu loh. Jadi saya luar bilang wah biasa. ini kaos kakinya keren juga ini saya bilang gitu. Udah gitu kan saya kan sering kena air ya Mbak ya. Kan saya udah Mm-mm. bilang kalau air di rumah kami ini kan nggak bagus gitu ya. Mm. Karena apa sih mengandung zat besi. Itu kalau udah apa namanya nyapu, nyepel gitu udah pasti gatel kan kakiku kan ya. Aku pakai itu eh kaos kaki itu gatalnya hilang loh. Luar biasa ya. Mm, gitu. Jadi wah ini sih mesti harus apa berita bagus, produk bagus nih harus di-share kepada teman-teman nih, teman, saudara. Ya memang mungkin belum lagi apa ya, belum belum ada jodohnya gitu ya. Tapi kan pasti paling tidak kan kalau kita sudah pakai produknya, sudah ada manfaatnya dan kita pakai langsung gitu kan kita bisa cerita gitu loh. Nah, Yes. ya jadi rencananya nih saya mau ngumpul sama teman-teman itu hari Kamis itu sekitar 3 sampai 4 orang, Mbak. Nah, udah ngomong sih kaos kaki bla bla bla, pembalut wanita bla 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 gitu. Terus kata teman saya gini, ya udah Mbak Ellen, nanti kita ketemu hari Kamis gitu ya. Udah ceritain aja nanti sekalian bawa itunya produknya gitu. Jadi nanti nih hari Kamis nih gitu. Ya sekitar 3 4 orang lah. Nah, itu dulu ya apa namanya saya sudah pakai 3 produk Meru, sabun muka Adonia DNA Salmon, yang kedua pembalut wanita, yang ketiga kaos kaki. Yes. Oke, Terima kasih terima Terima teman-teman. kasih. kasih. Terima kasih Ya. Kak Ellen.
Boleh lanjut dengan Kakak Feni dulu deh. Setelah itu baru Koko Mario dan Bu Kris. Silakan Kak Feni minta testimoni. Halo, semuanya, Pak Selamat malam, Ismet. Kelly. Ya, Malam, Mbak Feni. apa ya? Kok testimoni produk Meru yang pertama kali coba pasti Penti, sabun. Terima kasih. Sabun. Nah, dunianya kan masih saya masuk berminyak. Ini sudah ganti sabun itu bermacam-macam merek lah. Ya, memang kok saya itu lebih jerawat ya. Cuma akhirnya yang rutinkan memang ya lebih cerah dan keset ya seperti itu. Terus yang untuk panty liner juga udah coba berbagai merek panty liner, cuma ya kurang itu. Apalagi saya waktu scroll nggak sengaja scroll TikTok begitu itu eh, nggak usah pakai panty liner seperti itu kan, karena panty liner itu kan ya zat berbahaya karena yang di luaran kan mengandung klorin ya, seperti yang di liputan 6 yang disampaikan Mbak Ayi dan Dokter Ayun waktu itu. Begitu kita ngelik di Google, googling balut panty berbahaya gitu kan di pasaran, itu semua semua yang dipasarkan di itu di swalayan yang kita pakai itu yang memang itu, dan yang pasti panty linernya bermanfaat sekali. Ada sampingnya juga beda dengan yang lainnya. Terus juga Magic Cream, waktu Pak Heru beri sampel Magic Cream itu kan memang saya problem pori di wajah sini ya. Itu saya rutin sempat laser black doll yang untuk biasa untuk menghilangkan mengecilkan pori ya, tapi kurang nggak terlalu bermanfaat. Padahal saya kasih kecil sekali waktu itu, tapi kok langsung cepat berdampak seperti itu. Udah minggu kemarin, udah hari apa ya, hari Kamis ya, Rabu kemarin saya dan C ini memutuskan ambil itu Magic Cream dan seperti itu, dan kita diberi Pak Heru, aku ketemu Pak Heru di kantor kebetulan Pak Heru saya itu demonya di tangan sih, teman-teman semuanya di tangan. Jadi perbedaan yang dioles sama yang enggak itu memang beda, tapi kita udah ngambil duluan dari sebelumnya seperti itu. Oh, jadi kita tahu oh cara demonya di sini di tangan ya. Jadi gosok itu enggak digosok sama yang digosok gitu sih. Itu terus apa lagi ya? Kaos kaki Meru juga sempat sebelum saya pakai kaos kaki, telapak kaki saya sebelah kanan itu seperti agak sakit gitu ya, kurang nyaman. Saya pakai, saya sempat makainya itu malam itu ya, di tidur itu juga nyaman sih. Seperti yang katakan itu Kak Ellen ya. Terus saya pakai kalau jalan gitu, jalan pun lama. Misalnya di Surabaya kita kan sih kan itu jalan lama gitu ya. Itu nggak saya capek. Jadi di kaki itu terasa ringan sekali. Itu sih produk-produk Meru memang bagus sih, luar biasa gitu sih. Kak Feni boleh tanya nggak? Kakak pakai kaos kaki itu hari-hari pas aktivitas atau malam pas tidur, Kak? Kadang ya malam, awal malam, terus setelah itu sekarang aktivitas nggak pakai. Oke, jadi kombinasi ya, Iya. Kak ya. Oh, Oke. jadi ringan Kak Made. Jadi kita jalan tuh nggak terasa capek, nyaman, ringan di kaki gitu Kan. sih. Iya. Oke, terima kasih Kak Feni. Iya, Luar biasa ya sama-sama. testimoninya ya. Oke, selanjutnya boleh ke Koko Mario. Silakan Koko. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Malam. Mario. Saya sebenarnya belum terlalu banyak ya, baru satu memang. Yang pertama itu di kaos kaki. Nah, di awal itu memang saya kan dikenalkan dari Bu Penny. Ya, apa namanya? Sedangkan saya memang ada keluhan. Keluhannya itu kalau tidur bangun tengah malam itu kakinya selalu sakit, atau termasuk juga pagi itu seringkali juga sakit. Jadi bangun terus napak ke lantai itu sakit gitu.
Terus ya saya putuskan lah untuk coba pakai kaos kakinya. Dan lucunya itu langsung malamnya itu enakan. Jadi tidurnya pules. Nah itu juga kadang kan malamnya juga nggak apa tidurnya nggak nyenyak gitu ya. Nah itu satu kali itu langsung tidur pules, terus bangunnya juga enakan gitu. Nah karena saya merasa produknya bagus ya kan, ya saya sempat cerita ke teman jualan saya sih sebenarnya. Nah dia nggak percaya, terus baru saya ajak ke kantor, terus baru lihat yang apa ya, ada adonia juga. Saya waktu itu juga ngambil adonia. Saya berikan satu itu, saya suruh coba, dia seneng banget gitu. Sedangkan saya juga apa ya, ya biasalah kalau laki ya saya belum sampai terlalu pakai ya, cuman saya percaya itu bagus banget gitu. Nah jadi sekarang ini yang lebih banyak saya pakai memang di kaos kaki. Nah biasanya memang saya pakai di waktu tidur aja gitu. Hanya waktu kalau misalnya saya lihat ini aktivitasnya kalau di luar lama jalan-jalan baru saya pakai, dan waktu itu memang saya lagi ini ya, lagi jualan, jadi kerjanya agak berat, jaga stand kan cukup lama di berdirinya. Nah itu juga luar biasa, kalau saya nggak kerasa capek gitu. Itu yang benar-benar saya rasakan sih. Memang sekarang baru satu produk sih yang saya bisa testimonikan. Itu singkatnya. Keren, Terima keren, kasih. keren, Pak Ya. Mario. Wah, ini kalau testimoninya keren begini, dapat pelanggan kaos kakinya gampang ini kok. Karena testimoninya tuh langsung ya. Terima Ya. kasih, Terima kasih. Kakak. Ada Kakak Ovi yang sudah mendapatkan testimoni juga. Silakan Kak Ovi Medan. Masih di mute, Kak. Ya, Mada. Selamat Ya, malam semuanya. Mbak malam. Sri. Selamat Iya, malam, Kak Ovi. iya, untuk produk Meru saya baru pakai Adonia. Nah, sabunnya tuh pertama diajak Mbak Mada tuh pakai pertama, kok bagus gitu loh. Enak, mukanya tambah cerah. Terus saya pakai di badan semuanya keseluruhan gitu loh. Terus hasilnya ya amazing. Bagus lah pokoknya. Ya udah, baru itu pengennya tadi banyak testimoni tentang si kaos kaki ya. Pengen Ya. juga tuh nyobain gitu. Iya dong, Ya. harus dicoba. Karena Kak Ovi kan selama ini getaunya jualan sabun aja kan, karena yang dipakai baru sabun. Nanti kalau pakai kaos kaki, jualannya juga getol di kaos kaki pasti. Iya, iya. Semangat Kak Ovi, dan Kak Ovi sudah memiliki 7 toko Pak Ismet, dan juga sudah ada ROB juga, sudah dibuka juga pelan-pelan. Semangat Kak Ovi, go warrior. Terima kasih Kak Bu Ovi. Ovi pernah ketemu saya ya di Medan ya, waktu acara ya. Oh iya, ya yang Iya, kemarin ketemu Pak Ismet di Medan. Ya, ketemu di acara, jadi sudah kenal. Makasih Bu Ovi Iya. sudah hadir. Nah itu iya. Kak Ovi juga termasuk yang manut Pak Ismet. Waktu saya suruh datang ketemu Pak Ismet, oke, datang. Padahal belum tahu apa-apa itu Kak Ovi. jadi ini murid yang manut nih, pasti sukses ini ya. Datangnya Terima kasih. bertiga waktu itu sama Iya. temannya. Betul. Wow. Saya suruh foto sama Pak Ismet waktu itu, akhirnya foto kan. Kak, foto Pak sama Pak Ismet Kak. Oke. Nanti foto lah sama Pak Ismet. Pak Ismet satu alma mater samanya Victor. Oh, ya. Itu beda jurusan lah. Ya. Sama-sama di Trisakti ya? Sama. Iya.
Terima kasih ya, Kalvi. Terakhir, testimoni dari Ibu Kris. Bu Kris tadi belum testimoni kan? Nah, sekarang testimoni produk dari Ibu Kris. Selamat malam kembali. Malam. Malam, Bu Kris. Salam sejahtera buat semuanya. Saya bicara lagi nih ya untuk testimoni sekarang. Baik, terima kasih. Mungkin saya testimoni apa ya? Saya udah pakai sabun Adonia. Itu yang saya rasakan, sabun Adonia itu begitu lembut dipakai. Jadi enak sekali untuk di kulit kita. Jadi kulit kita menjadi lebih cerah, lembut, nyaman lah gitu. Kemudian untuk krim ya, saya pernah coba krimnya untuk yang namanya pakai krimnya itu. Magic Cream. Magic Cream itu dipakai di kulit juga enak sekali gitu loh. Buat kulit apa rasanya kok lembut juga. Ya hampir mirip lah, saya pikir dengan Adonia juga enak, lembut dipakai di kulit. Saya pertama kali juga merasakan hal yang sama, karena yang saya pakai juga hanya tangan ya waktu itu, karena itu untuk testimoninya itu enak sekali dipakai di tangan, itu rasanya lembut gitu, lebih seger lah ya gitu ya, karena berminyak, mengandung minyak Moisturize ya. moist gitu ya, moist sekali gitu. Kemudian apalagi yang saya pakai Mbak Made ya? Celana dalam. Celana dalam, underwear ya. Itu dipakai nyaman juga untuk underwearnya. Itu rasanya nggak gerah ya, dipakai nyaman, enak, dan memang saya nggak merasakan terlalu banyak karena apa ya, nggak ada terlalu keluhan. Tapi untuk celana dalam kan sebagai anti untuk kanker serviks ya. Jadi kenapa saya ambil itu juga sebagai wanita, saya memang ada genetik mungkin dengan kanker. Jadi saya juga menjaga diri saya pakai aja. Istilahnya saya beli, udah pakai aja lah untuk namanya itu berjaga-jaga istilahnya. Tapi saya merasa nyaman karena merasa nggak gerah pakai celana dalam tadi. Kemudian apalagi satu lagi ya Mbak Made ya, tapi malu juga. Panty liner ya, oke, panty liner. Panty liner itu berbeda dengan panty biasa yang dijual bebas di sana ya, di pasaran gitu. Ini lebih nyaman dipakai karena baunya juga harum, enak dipakainya gitu. Jadi apa yang saya rasakan itu, terus saya pernah mencoba untuk posture belt. Posture belt itu dipakainya sangat-sangat enak sekali. Jadi tadinya saya merasa lelah ya, karena memang ya mungkin aktivitas dan juga biasa duduk nggak ya seenaknya lah ya gitu, letoy apa. Nah itu dengan pakai posture belt, saya merasa duduknya cantik, jadi tegak terus gitu loh. Jadi merasa nyaman, diri saya itu enak sekali pakai posture belt itu. Dan juga merasa ada peredaran darah mungkin mengalir lebih lancar ya, peredaran darah mengalir lebih lancar. Jadi rasa yang pegel-pegel tadi hilang gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu, jadi pakai posture belt itu enak sekali gitu. Iya. Kemudian satu lagi, nah ini untuk bapak-bapak ini. Bapak-bapak, saya mau cerita malu. Ngorek ya. Morek ya, untuk bapak-bapak itu kayak morek yang saya maaf. Tapi itu benar-benar luar biasa istilahnya, untuk bapak-bapak itu manfaatnya bagus sekali gitu. Jadi lebih dari biasanya gitu loh. Yang mohon maaf. Dipakai bapak-bapak yang merasakan tapi istri ya. Gitu. Kamu kita malu itu Pak Ismet. Bu Kris boleh sharing, suami sekarang usia berapa?
Suami saya sudah seusia Mbak Afi ya, 68. 68. Jadi berkat Morek gimana, Bu? 68 Iya, tambah lah. Tambah. sama Jas gitu ya. Dan beda dengan istilahnya seperti biasanya beda sekali. Tadi tambah semangatnya. Gitu. Usia 68 tapi kualitas 40 ya. Wah, Di bawah Pak Ismet dong ya. Apalagi Pak Ismet yang pakai ini lebih. Iya. Ya, Luar maaf. biasa. Tapi benar-benar memang lebih dari biasanya, yaitu testimoni ya. Karena mencoba juga istilahnya sebenarnya pengen mencoba semua dalam produk Meru ya ingin dicoba lah apa sih manfaatnya. Dan memang produk Meru luar biasa, semuanya bagus. Saya pikir nggak rugi lah kita, karena memang saya juga nggak suka minum obat-obat biasa. Jadi kalau dengar dengan ada produk yang tidak harus diminum dan juga tidak harus melalui oral ya, itu saya juga tertarik karena menjaga kesehatan kita itu nomor 1. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu Kris. Kris. Testimoninya. Berarti sudah semua ya testimoni ya. Bapak Saya Ibu yang nambahin hadir. boleh? Oh, silakan Ko Mario. Oke. Waduh, Tadi Morek ada yang- nih jangan-jangan nih. Oh bukan belum. Ya tadi ada yang kelupa. Jadi pertama kali saya itu ketemu sama Bu Sri kan, Bu Sri ke Surabaya. Nah waktu itu ketemuan juga dengan tim marketing. Nah waktu dijelaskan produk-produknya, saya mencoba postur belt itu tadi. Nah saya itu sebenarnya kan penderita autoimun. Nah itu kenanya di autoimun. Ya, autoimun. Oke. Itu kenanya di bagian lumbar sebelah kanan. Nah, itu keluhan saya kalau berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, cenderungnya sakit. Gitu. Nah, waktu saya coba, memang, rasanya tegap sekali ya. Duduk pun tetap ditopang gitu, dan tidak merasa sesak gitu. Maksudnya, saya maksudnya masih tetap bisa aktivitas gitu dengan mudah. Nah setelah beberapa menit ya, mungkin 15 menit itu saya merasa sendiri yang bagian sebelah kanan, jadi yang ada platnya itu saya merasa hangat gitu. Jadi ini aneh ya, ada yang reaksi di belakang itu gitu loh. Nah saya sampaikan langsung ada marketing juga, mungkin Bu Sri juga ingat ya waktu itu. Nah mereka langsung bilang, nah itu jadi memang betul reaksinya mungkin dari situ gitu. Nah cuman kan masih pinjem ya, saya belum, nanti pasti saya beli kok. Yes. Oke, itu aja. Terima kasih testimoni postur belt ya, memang Terima keren kasih, ya. Pak Terima Mario. kasih. Ya, memang keren itu. Saya kalau ke kantor juga setelah sampai kantor pasti langsung minjem sama marketingnya. Gue pinjem dong gitu ya. Pasti mereka kasih ya. Kadang kalau 2 jam di kantor, 2 jam saya pinjem. Jadi sering-sering lah main ke kantor. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah testimoni ya. Dan mari kita simak bersama sesi yang kita tunggu-tunggu dari closing speaker kita. Bapak Ismet Iskandar Idrus. Silakan Pak Ismet. Ketik angka 999, Bapak Ismet. Terima kasih Mbak Mada, MC kita luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sukses buat kita semuanya. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ismet. Hari ini saya berdomisili di Jakarta, dan terima kasih ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik, yang segar-segar, yang sehat-sehat. Ibu-ibu dan bapak satu ya. Jadi bapaknya satu, saya nggak mau bapak-bapak karena bapaknya cuma satu nih, dengan saya 2. Terima kasih sudah hadir dalam ruangan Zoom ini, dan saya ucapkan untuk para teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang sudah meraih peringkat di Warrior, yaitu Bu Ave. Selamat Bu Ave. Untuk Mbak Sri, untuk Mbak Made, saya ucapkan selamat karena ini adalah
sebuah tahapan tangga pertama untuk menuju kesuksesan berikutnya yang ada di Meru. Nah, tadi saya sudah dengar bahwa semuanya, saya panggil teman-teman aja ya, sahabat-sahabat, semuanya sudah merasakan khasiatnya dari sisi produknya. Saya pikir kita sudah tidak meragukan lagi. Karena kenapa? Karena Pak Heru termasuk orang yang agak idealis yang saya tahu. Beliau kalau mencari produk dan masukin produk di perusahaannya ini termasuk Meru, itu bukan produk yang kaleng-kaleng atau main-main. Dan beliau punya prinsip kalau produk yang masuk di perusahaan ini tidak ada boleh yang bisa menandingi. Nah, itu kelebihannya. Ya, sehingga kalau ada di luar pun mungkin sama ada kos kaki juga, mungkin sama ada postur belt juga, mungkin sama juga ada yang lain-lain, tapi secara kualitasnya sangat-sangat berbeda. Nah, jadi kita berterima kasih. Selain memang perusahaan kita juga cukup lumayan besar dan sudah punya pengalaman kurang lebih 13 tahun, karena manajemen Meru ini di bawah naungan daripada manajemen Momen yang sudah berdiri 13 tahun, sehingga secara manajemen sudah sangat profesional dan didukung dengan produk-produk yang cukup luar biasa dan tentunya unik yang berbeda. Nah, itu nilai kelebihan, nilai plus daripada produk kita, uniknya ya. Jadi dengan tadi teman-teman sudah bercerita dan memakainya, saya pikir semoga apa yang Anda rasakan ini bukan cuma hanya di diri kita atau di diri Anda yang merasakannya, tapi kalau bisa kita berbagi, bercerita, berbagi berkat kepada banyak orang, sehingga berkat ini menjadi manfaat, sehingga paling tidak kita bukan cuma hanya bicara uangnya saja, tapi ada satu berkat yang bisa Anda dapatkan, ada satu amalan yang bisa Anda dapatkan, yang pada akhirnya jadi kata orang sukses dunia akhirat. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita dapatkan ya. Nah, karena hari ini kita masih di dunia, jadi sukses dunia dulu nih kita dapatkan. Sukses dunia, sukses sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonominya, itu yang terpenting. Nah, karena di sini saya akan berbicara tentang sehat secara ekonomi, jadi saya menginginkan semuanya teman-teman agar kalau sudah merasakan ini, mari coba kita berbagi agar mungkin ini bisa bermanfaat kembali lagi kepada diri kita. Yang mungkin saya pikir Mbak Made, Bu Ave, mungkin semua teman-teman di sini mungkin kalau secara keuangan mungkin tidak ada masalah, baik-baik saja. Tapi kan di luaran sana, teman-teman kita, saudara-saudara kita sedang lagi bingung dan lagi susah, ya, mikirin bagaimana kehidupan yang saat ini tidak sedang baik-baik saja ekonomi kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi untuk sehat secara jasmani mereka, tapi juga sehat secara kantongnya juga. Karena yang paling berbahaya hari ini, penyakit ini bukan cuma hanya penyakit stroke atau jantung atau diabetes atau apa, tapi yang paling parah sekarang ini adalah situasi ini paling banyak orang menderita ini masalah kanker, yaitu penyakit kanker, yaitu kantong kering, itu yang bikin bermasalah ya. Jadi gara-gara kanker ini kantong kering, jadi akhirnya tubuh kita jadi berpenyakit ya. Contohnya kalau mulai akhir bulan atau tengah bulan, sekarang nggak pakai akhir, sekarang tengah bulan saja sudah mulai muncul migrain, mulai muncul kolesterol tinggi, mulai darah tinggi naik. Itu sebenarnya karena akibat kanker tadi, kantong kering tadi. Akhirnya istri jadi ngomel-ngomel ke suami, ya kan? Suami jadi juga marah-marah karena istri minta, ini nih rumah tangga nggak cukup, bla 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 bla. Akhirnya suami ngomel-ngomel dan lain sebagainya, dan akhirnya berefek pada kesehatan jasmani kita. Nah, jadi harapan saya dengan produk yang bagus ini kita bisa bercerita, tapi saya berharap juga kita bisa bercerita tadi akhirnya menjadi sebuah bisnis. Nah, berbicara produk, memang saat ini banyak sekali perusahaan yang mengeluarkan produk kesehatan. Tapi kita di Meru, kita lebih spesialisasinya, lebih konsennya adalah kepada produk-produk yang berbau teknologi atau high teknologi. Jadi produk-produk kita spesialisasi bahwa produk-produk yang tidak dimakan dan tidak diminum. Dan dari awal memang saya ngomong sama Pak Heru bahwa kalau bisa
Meru ini harus punya ciri khas tersendiri, berbeda dengan perusahaan yang lain. Mungkin yang lain ada mengeluarkan produk yang diminum seperti Gamat atau Omega atau ini atau itu dan sebagainya. Kita tidak mengeluarkan itu, tapi produk kita walaupun tidak dimakan dan tidak diminum, kita bisa merangkap semuanya apa yang mereka tawarkan dengan produk mereka. Tapi dengan manfaat produk kita ini kita bisa menjawab semua permasalahan mereka. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa gelombang terahertz ini adalah satu teknologi terobosan baru yang dimana teknologi yang paling terkini, ya, paling kekinian, yang dimana ini belum ada lagi teknologi di atas gelombang terahertz. Mungkin kita pernah dengar di awal dulu 20 tahun yang lalu, karena saya di dunia ini saya sudah kurang lebih 22 tahun. Dulu ada di perusahaan saya yang lama ada kaos kaki juga, tapi masih menggunakan kaos kaki dengan menggunakan batu turmalin. Ada celana dalam juga, celana dalamnya batu turmalin. Atau mungkin Anda pernah dengar ada tempat tidur yang dengan batu giok dan lain sebagainya. Jadi di awalnya adalah teknologi batu giok, lalu naik ke turmalin, lalu naik lagi ke nano, lalu naik lagi ke ion, lalu naik lagi ke infrared, lalu naik lagi ke far infrared, lalu yang terakhir ini adalah gelombang terahertz. Jadi kita bersyukur bahwa produk-produk kita adalah merupakan teknologi yang terkini, yang number one, nomor satu. Jadi kalau mau dibandingkan dengan mereka, saya pikir agak jauh lah teknologi mereka. Karena saat ini perusahaan yang sama seperti kita ini juga ada mengeluarkan beberapa, ada legging, ada celana dalam, ada kaos kaki, tapi mereka belum sampai pada teknologi gelombang terahertz. Nah, kalau kita mau apple to apple, mau bersaing dengan mereka, kita harus mencari dengan perusahaan-perusahaan yang juga mengeluarkan gelombang terahertz juga. Contoh, yang hari ini mengeluarkan gelombang terahertz ini adalah beberapa perusahaan, tapi mereka mengeluarkan dengan sebuah mesin, ya, mesin terapi gelombang terahertz. Jadi saya sebutkan saja di sini, yaitu Olilife, yaitu Fohoway, yaitu Itera, Pride itu keluarkan. Tapi produk-produk tersebut yang mengeluarkan, yang menghasilkan gelombang terahertz itu adalah berupa mesin. Yang mesin terapi kita harus terapi, batasan waktunya kita terapi hanya 30 menit. Dan itu harus dicolokin ke listrik. Dan tidak portable, tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan dari sisi harga mereka rata-rata di atas 10 juta. Paling murahnya yaitu ada di Olilife itu 16.500.000. Belum di Fohoway sudah sekitar di atas 15 juta, 20 juta, bahkan ada yang 30 juta. Di Itera pun juga sama, di atas 10 juta dan sebagainya. Begitu juga dengan Pride. Pak Pradipta itu dari Pride ya, kebetulan ada dosen saya namanya Pak Pradipta, itu beliau juga dari Pride, itu juga di atas 10 juta. Nah, sekarang kita Meru mengeluarkan yang juga menghasilkan gelombang terahertz, tidak perlu Anda pakai hanya 30 menit, Anda bisa pakai untuk berjam-jam atau berhari-hari, bahkan Anda tidak perlu cuci-cuci ya. Kemarin ada dosen saya sudah 2 bulan datang ke kantor dan dia tunjukin, saya ini udah 2 bulan Pak nggak pakai, bau nggak, digini-giniin lagi di depan muka saya bilang aduh gitu ya. Tapi memang ternyata memang tidak bau. Nah, inilah kelebihan kita ya, kelebihan kita. Sehingga kalau dari sisi harga kita bersaing sama-sama gelombang terahertz, apple to apple, kita jauh lebih murah. Jadi kalau seandainya Anda menawarkan gelombang terahertz, Anda harus apple to apple dengan perusahaan yang memang mengeluarkan sebuah produk yang juga menghasilkan gelombang terahertz. Sekarang pilih mana? Ada di Olilife mengeluarkan gelombang terahertz dengan alat tapi 16 juta. Di kita juga mengeluarkan dengan gelombang terahertz tapi kaos kaki cuma hanya 525.000. Nah, teman-teman pilih yang mana? Pilih yang 16 juta kah atau pilih yang 500.000? Tentunya pasti kita akan lebih memilih yang lebih murah. Saya pikir hari gini kalau bisa kita keluarkan uang yang murah tapi bisa menghasilkan yang lebih, kenapa harus mengeluarkan uang yang lebih gitu ya. Nah, ini adalah pasar kita. Pasar teman-teman, sehingga teman-teman yang terpenting adalah berani bercerita.
Satu, saya pesankan kepada teman-teman semuanya, marilah kita jadikan ini sebagai ladang amal, ladang berkat, yang dimana saya pikir mari kita berani berbicara dan berani bercerita untuk menolong mereka yang ada di luaran sana. Meru ini baru 4 bulanan. Memang belum banyak orang yang tahu, tapi diharapkan agar orang banyak yang tahu adalah dari mulut kita yang bercerita. Sehingga nanti cerita ini akhirnya akan tersebar kemana-mana. Nah, hari ini dengan Meru yang baru 4 bulan, ini kesempatan dan peluang teman-teman semuanya punya peluang kans yang besar untuk bisa sukses. Asalkan satu, teman-teman, ibu-ibu dan bapak, Pak Mario, Ko Mario, harus sesegera mungkin untuk melakukan sebuah tindakan yang cepat. Karena kalau berbicara bisnis, kita harus melakukan sebuah percepatan. Karena masa emas momentum ini itu biasanya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai dengan 1 tahun. Jangan sampai Anda sudah mengenal usaha ini sekarang, tapi tunggu 1 tahun lagi baru Anda mulai berani bergerak. Nah, ini yang salah. Nah, kalau hari ini kita bisa bercerita dan bisa menghasilkan meraup uang, kenapa harus menunggu nanti? Nah, ibarat kata hari ini sebuah kolam ini ikannya banyak, yang mancing baru sedikit, dan Anda sudah ada dalam kolam pemancingan tersebut, tapi kalau Anda sudah ada di kolam tersebut, tapi Anda tidak mau mancing, Anda cuma hanya nonton-nonton aja, ngeliat orang mancing, oh ya dapat ikan ya, oh ya dapat ikan ya, Anda diem-diem saja, maka ya orang lain yang memancing itulah yang mendapatkan ikan yang banyak gitu. Jangan sampai nanti Anda menunggu 1 tahun kemudian baru orang berbondong-bondong rame ikut memancing, baru Anda baru mau ikut memancing. Nah, itu yang salah. Ini yang saya bilang tadi, momentum. Nah, cuma teman-teman untuk menjalankan bisnis ini tentunya teman-teman harus mengasah skill. Skill yang harus kita miliki adalah skill tentang penguasaan product knowledge. Itu yang terpenting yang pertama. Skill yang kedua adalah tentang penguasaan tentang business plan atau marketing plan. Skill yang ketiga, skill tentang bagaimana public speaking Anda harus diasah. Artinya public speaking di sini Anda berani berbicara di depan orang dan Anda berani berpresentasi dengan cara presentasi yang baik dan benar seperti apa. Ya. Dan yang ketiga adalah skill membangun hubungan dengan manusia. Ketika Anda sudah berbicara melakukan presentasi, Anda membangun hubungan dengan Anda, di sini kita sebagai konsultan, dengan Anda, Ibu Ave, gimana kabarnya, gimana sudah coba produknya, hasilnya gimana Bu, dan lain sebagainya, saya ingin tahu dan sebagainya. Nah, itu kita perlu yang lakukan yang namanya follow up. Nah, dari situlah pada akhirnya mereka pun akhirnya merasa nyaman dan enak dengan produk ini, dan akhirnya contoh Bu Ave ya, dan akhirnya Bu Ave, kalau seandainya Bu Ave sudah enak dengan produk tersebut, Ibu mau nggak berbagi dengan orang? Kalau Ibu belum bisa berbicara, Ibu kenalkan saja kepada saya, nanti saya yang akan bantu untuk bercerita kepada mereka, saya yang akan menyampaikannya. Sehingga pada akhirnya Bu Ave akan mengenalkan orang tersebut kepada kita yang menyampaikannya, akhirnya orang tersebut akhirnya juga ikut join, ikut menggunakan produk ini, membeli produk ini, dan akhirnya dia juga merasa ada manfaatnya juga, dan akhirnya dia juga mau bercerita kepada yang lain. Nah, mengenai cerita tadi, yang kami harapkan agar bisnis kita jalan adalah cerita ini harus bergulir. Jadi cerita ini jangan cuma hanya sampai sebatas di diri kita saja. Tadi teman-teman sudah bercerita tentang manfaat buat saya ini, manfaat begini, manfaat begitu. Tapi kalau cerita itu hanya sampai sebatas diri kita saja, terus kita tidak mau bercerita kepada orang lain, maka ini tidak terjadi sebuah bisnis. Ya, jadi harapannya adalah kita harus terus berbagi cerita itu sampai pada akhirnya cerita itu bergulir kemana-mana. Ya tentunya cerita tadi Anda perlu belajar tadi cara berceritanya seperti apa, sehingga dengan Anda sudah menguasai cara ceritanya, cara presentasinya, maka Anda juga harus mengajarkan kepada mereka product knowledge-nya,
Anda ajarkan lagi marketing plan-nya, Anda ajarkan lagi cara presentasinya, Anda ajarkan lagi cara follow up-nya, Anda ajarkan lagi cara bagaimana how to start, cara menjalankannya. Nah, ini harapan saya. Oke. Mungkin buat teman-teman semuanya, ini Anda rasakan masih apa ya, mungkin masih asing ya, yang mungkin belum pernah menjalankan usaha ini. Tapi satu hal saya mau mengatakan kepada Anda, karena saya sudah 22 tahun saya jalankan, apa yang terjadi ketika saya menjalankan usaha seperti ini, saya cerita dalam kurun waktu saya, katakan 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Ketika kita melakukan percepatan di 3 bulan atau 6 bulan, maka ketika cerita kita sudah bergulir, maka hasil dari cerita itu menghasilkan uang yang mengalir terus kepada kita. Nah, ini yang saya rasakan, walaupun memang belum besar, tapi dari akun-akun saya yang ada 7 akun, kalau seandainya dari 7 akun itu akhirnya semua jadi berjalan, satu akun itu katakanlah sehari saya bisa berpenghasilan atau mendapatkan bonus 100.000, tapi kalau kali 7, berarti dalam satu hari itu saya punya income itu 700.000 sehari. Sekarang pertanyaannya, di mana Anda bisa mendapatkan 700.000 dengan Anda hanya di rumah saja? Siapa mau bayar kita 700.000? Di satu sisi orang di luar bisa, untuk jangankan 700.000, mendapatkan uang 100.000, 200.000, mereka harus berjuang keras, kayak Komario yang harus berdiri lama, berjualan, dan lain sebagainya. Atau buat Bu Ave harus di depan siswa untuk mengajar dan lain sebagainya, meluangkan waktu. Nah, itu berbeda. Nah, jadi pada akhirnya yang saya ingin menggambarkan kepada Anda, kita ini sedang membangun satu saluran pipa, yang dimana pipa ini akan menghasilkan passive income, ya, bukan active income. Kalau active income adalah Anda kerja dulu, lalu kerja lagi, sebulan kerja, Anda digaji atau dibayar. Nah, atau mungkin Anda kerja, baru Anda dibayar. Nah, hari ini berbeda dengan kita membangun saluran pipa passive income. Kita kerja dulu, kerja beratnya di depan. 3 bulan Anda kerja keras untuk membangun saluran pipa tadi. Kalau 3 bulan belum menghasilkan, Anda bangun lagi 6 bulan. Ketika 6 bulan kalau Anda benar-benar membangunnya secara benar, makanya Anda butuh mentor, maka saluran pipa itu di 6 bulan kemudian, mulai 7 bulan, bulan ke-8, bulan ke-9, Anda akan pipa Anda akan mengalir passive income buat Anda. Ya, tadi saya bilang, ya mungkin 500.000 sehari, ya mungkin 300.000 sehari mungkin. Lama-lama jadi naik, karena yang namanya bisnis jaringan itu, ketika Anda bercerita pada 2 orang, 2 orang lagi pada 2 lagi, 2 lagi pada 2-2-nya lagi, 2-nya lagi pada 2, akhirnya menjadi 100 orang, 200 orang, 300 orang. Nah, itu yang akhirnya menjadi income Anda terus bergulir. Seperti bola salju yang Anda di atas bukit, Anda ambil dan Anda buletin, lalu Anda gelindingin dari atas, bola salju itu turun, ketika turun semakin lama semakin besar, dan akhirnya besar sekali. Nah, itulah passive income yang akan Anda dapatkan hari ini. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, jadi saya ingin mengajarkan itu. Nah, jadi banyak orang yang mungkin salah terhadap persepsi tentang multi level. Mungkin ibu-ibu di sini juga masih kok kayaknya saya kurang nyaman ya terhadap multi level ya. Multi level itu hanyalah sebuah konsep marketing. Jadi multi level marketing itu hanyalah sebuah konsep ya. Yang kita sedang jalankan adalah aliran produk ini yang menggunakan konsep multi level tadi. Gitu. Nah, hari ini pakar-pakar ekonomi dunia dan para pebisnis, konglomerat, mereka sudah mulai menjalankan konsep bisnis mereka adalah dengan cara
konsep bisnis multi level. Sehingga itu ialah yang membuat mereka kaya raya sampai dengan hari ini. Mereka sudah tidak bekerja lagi, tapi aset yang mereka bangun di awal tadi akhirnya bekerja balik buat mereka. Contohnya, orang yang sekarang punya McD. Contohnya sekarang orang yang punya Alfamart, Indomart, Eka Cipta Jaya, Eka Cipta ya kalau nggak salah. Dan masih banyak lagi yang perusahaan-perusahaan yang mereka bangun dengan menggunakan konsep multi level, yaitu yang kita dengar yaitu franchise. Nah, kalau konvensional mereka bangun secara konsep multi level atau franchise, kita ini sedang membangun franchise kita. Franchise kita ini adalah franchise pribadi. Ya, yang dari satu orang ke orang lain, 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 dan akhirnya terus berkembang. Nah, makanya mungkin sedikit gambaran buat teman-teman bahwa konsep multi level itu seperti hitungan matematika di mana akar pangkat. Saya contohkan seperti 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2. Artinya semuanya pangkat 2, tapi angkanya berbeda-beda. Nah, jadi dengan kita cukup berbicara pada 2 orang, konsepnya nih ya, pada 2 orang, lalu kita ajar kedua orang yang kita sampaikan tadi, dia juga bercerita pada 2 orang lagi, 2 orang di bawahnya bercerita pada 2 orang lagi, 2 orang lagi, udah 2, cerita lagi pada 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, akhirnya terjadilah ribuan orang. Nah, akar pangkat 2 itu seperti ini saya contohkan. 1 pangkat 2 itu 1 hasilnya. Tapi ketika kita menjadi 2 pangkat 2, menjadi 4 hasilnya. Ketika 3 angkanya berbeda, menjadi 3 pangkat 2 tetap 2, menjadi 9. Ketika 4 pangkat 2 menjadi 16, ketika 5 pangkat 2 menjadi 25. Berarti dari 1 ke 2, ketika pangkatnya 2, dari 1 langsung ke 4. Dari 2, ketika dia pindah ke 3, 3 pangkat 2, dari 4 menjadi 9. Dari 9, ketika 4 pangkat 2 menjadi 16. Ketika 16, 4 pangkat 2 menjadi 5 pangkat 2 menjadi 25. Anda bisa bayangkan lompatannya begitu jauh. Kalau Anda punya usaha, Anda buka satu warung atau satu toko, Anda mau buka toko yang lain, Anda cuma hanya bisa lompatannya 1. Punya uang lagi, Anda tabung-tabung banyak, Anda buka toko lagi, 1 cabang lagi. Terus punya uang lagi, Anda buka 1 lagi. Anda kalau dengan konsep multi level marketing, Anda udah kalah jauh. Lompatannya Anda udah kalah jauh. Nah, oleh sebab itu makanya banyak orang tidak paham tentang konsep ini. Ya, jadi saya dulu seorang karyawan, saya pekerja, saya juga pernah pengusaha. Tapi ketika saya membaca buku dan mempelajari tentang konsep multi level di era abad 21, itu adalah trennya. Ya, sehingga di buku itu mengatakan bahwa orang-orang kaya di dunia, orientasi mereka berbisnis dan bekerja bukan cari cuan, bukan cari uang, tapi mereka berorientasi bekerja adalah membangun aset. Sehingga aset yang dia bangun itu akhirnya menghasilkan uang. Sehingga ketika asetnya terus terjadi, maka aset itulah yang bekerja kembali menghasilkan uang buat mereka. Itulah para konglomerat yang ada termasuk di Indonesia, termasuk di di dunia. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Pertamina, ya, setiap lahan dia beli, negara beli, pemerintah beli dengan anggaran APBN. Dia beli, dia bangun dengan anggaran APBN, lalu dia subsidi minyaknya dia jual. Terus dapat satu lokasi lagi, dia beli lagi, dia bangun lagi, dia jual lagi. Anda bisa bayangkan berapa banyak pom bensin yang pemerintah bangun dengan anggaran APBN, bangkrutlah negara kita. Oleh sebab itu, pom bensin pun oleh pemerintah Indonesia dibuat franchise.
Siapa saja boleh. Mereka setor franchise, uang franchise-nya sekian M ke negara, lalu lahannya punya mereka sendiri, mereka yang bangun, tapi harus konsepnya adalah konsep dari Pertamina, baru Pertamina yang mensubsidi minyaknya ke pom bensin mereka. Nah, hari ini kita sedang franchise terhadap Meru. Jadi ini saya membuka mindset dulu kepada teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi di buku itu mengatakan orang-orang kaya mereka berorientasi bekerja bukan mencari uang, tapi membangun aset yang menghasilkan uang. Tapi orang rata-rata alias orang miskin, mereka bekerja hanya berorientasi mencari uang. Jadi kenapa dikatakan itu orang miskin? Kalau hanya berorientasi mencari uang, maka suatu saat kita bisa miskin. Saya membaca buku itu waktu itu saya kurang terima karena saya pekerja. Kenapa bisa miskin? Saya contohkan. Ketika kita bekerja puluhan tahun, ketika kita sudah punya pangkat, kita punya karir yang tinggi, pasti kita mendapatkan fasilitas, tunjangan, semuanya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita pensiun, maka penghasilan yang kita dapatkan berkurang. Gitu. Tapi ketika kita di sini membangun aset tadi, aset itu terus bergulir semakin lama semakin besar, uang kita tidak akan berkurang, malah terus bertambah. Nah, jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan saya merubah mindset ini kepada teman-teman, teman-teman pastikan di sini, mari kita menjadi berkat untuk bisa membantu orang di luar sana. Selain nanti dapat sehat, kita juga akan mendapatkan dari sisi finansial atau ekonomi. Nah, saya punya IG dan saya sering tulis di IG saya. Saya suka tulis-tulis, saya suka baca-baca gitu ya. Dan ada tulisannya quote saya adalah, banyak orang, seorang network builder, kita ini disebut sebagai network builder, mengalami kegagalan dan tidak berhasil bukan karena mereka kurang skill. Tapi mereka kenapa mengalami kegagalan? Dikarenakan mental mereka yang gampang drop ketika mereka sedang menjalani prosesnya. Jadi bukan kurang skill, tapi mereka belum mempersiapkan mentalnya. Karena untuk Anda menjadi orang sukses, mau di bidang apapun itu, yang diutamakan adalah kesiapan mental. Banyak orang ketika di depannya menggebu-gebu, semangat-semangat, tapi kita tidak tahu di tengah jalan, aduh kayaknya down, aduh kayaknya begini, aduh kayaknya begitu. Akhirnya mereka berhenti dan mereka tidak sukses. Nah, untuk itu, pada akhirnya hanyalah orang-orang network builder yang sukses dan berhasil mencapai puncak kesuksesan, biasanya mereka yang tahan banting, ketika dia bisa melewati pasang surutnya kondisi di dalam perjalanan prosesnya. Nah, jadi itu dulu yang harus kita siapkan adalah kesiapan mental. Kalau tadi adalah kesiapan mindset, sekarang saya berbicara kesiapan mental. Baru yang ketiga adalah kita mulai tahapannya menguasai daripada skill kita, yaitu penguasaan materi, product knowledge, marketing plan, lalu membina hubungan, dan lain sebagainya. Itu baru skill yang ketiga. Tapi skill yang pertama adalah skill benahin mindset, skill benahin mental, baru yang ketiga skill benahin ilmu kita. Plastik. Oke, setuju ya teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari ini kita belajar dan sharing-sharing ini bisa mendapatkan manfaat. Saya pikir belajar itu tidak ada batasan usia. Saya pikir Ibu Ave juga saat ini juga jadi dosen harus tetap terus belajar ya Bu Ave ya. Sekarang jadi dosen atau jadi guru itu, ini kalau tidak belajar mereka kalah dengan mahasiswa. Karena mahasiswa lebih pintar daripada kita, apalagi mahasiswa zaman sekarang. Dia punya Mbah Google, dia punya AI. Kadang-kadang dosen ngomong apa, dia bisa protes. Bu, salah tuh Bu. Menurut Mbah Google mengatakan begini Bu.
AI dan Google tidak akan bisa salah. Tapi yang membedakan mereka dengan kita-kita ini adalah kalau bicara skill mereka lebih pintar daripada kita. Tapi yang membedakan adalah soal masalah mindset dan mental yang mereka belum punya. Apalagi ditambah lagi attitude. Nah, anak sekarang ini attitude-nya yang agak kurang. Karena dia belajarnya sama Mbah Google. Ya, kalau kita dulu attitude-nya belajar sama orang tua kita. Salah dikit main sabet, pak. Ya enggak, salah sedikit guru main jewer. Nah sekarang kalau guru jewer anak aja, laporin orang tua, datang ke sekolah, guru akhirnya dihukum dan lain sebagainya. Nah ini bedanya. Nah jadi teman-teman semuanya, lewat Meru ini, harapannya kita semuanya ingin memperbaiki ekonomi. Tapi yang jelas, tanamkan pada diri kita, ada bahasa sebelum kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita dulu yang harus menjadi berkat buat orang lain. Kita dulu yang harus menjadi manfaat buat orang lain, sehingga ketika orang lain mendapatkan manfaat dari kita, maka manfaat itu akan berbalik kepada kita. Nah, hari ini saya berharap teman-teman semuanya dengan cerita-cerita tadi, kalau buat kita-kita semuanya yang ada di dalam ruangan sini, kita semuanya sudah tahu apa manfaat kaos kaki, apa manfaat celana dalam, apa manfaat ini dan sebagainya. Tapi yang harus kita ceritain adalah orang di luaran sana yang perlu kita datangin dan ceritain. Nah pertanyaannya, berani tidak kita bercerita kepada mereka menyampaikan cerita ini? Kembali lagi, masalah mindset, kembali lagi, masalah mental. Aduh malu, aduh nggak enak, aduh ini, aduh itu. Ini masalah mental dan mindset loh, yang tadi saya bilang. Kalau mental kita benar, mindset kita benar, saya pikir Anda akan berani untuk bercerita. Toh kita bukan minta duit mereka, kita hanya bercerita apa yang kita rasakan. Soal mereka mau dan tidak mau, itu urusan mereka kan. Nah, marilah kita di sini menjadi tangan di atas. Artinya tangan di atas adalah tangan pemberi, bukan tangan di bawah, yaitu yang meminta. Jadi kalau tangan pemberi, ketika dia ditolak, dia tidak akan sakit hati, tidak pernah rasa kecewa. Tapi kalau kita jadi tangan di bawah, ketika tidak diberi, kita akan kecewa. Jadi kalau kita yang masih sering kecewa, berarti tangan Anda belum menjadi tangan di atas, masih tangan di bawah. Oke. Nah, saya rasa mungkin itu gambaran daripada sharing-sharing kita malam hari ini. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam lagi untuk mengupas daripada sisi marketing plan dan lain sebagainya. Kalau produk saya tidak akan mengulas. Kenapa? Karena produk itu Anda akan bisa dapatkan dari testimoni Anda pribadi. Tapi kalau marketing plan, Anda butuh mentor. Anda butuh guru. Anda butuh dosen seperti Ibu Ave. Ibu Ave dosen perawat. Kalau kita mau jadi perawat, ya kita harus dengarkan apa yang disampaikan dari dosen perawat. Masa kita mau jadi perawat disampaikan sama dosen ekonomi, kan beda, Bu. Hasilnya, Anda mau jadi perawat, Anda belajarnya sama dosen hukum. Loh, ini apa hubungannya perawat dengan hukum? Oke, saya suka baca buku, biar ikut-ikutan Bu Ave, karena kalau tidak baca buku nanti saya tumpul otaknya. Jadi saya bacakan buku ini ya. Buku ini adalah tulisan dari Robert T. Kiyosaki tentang Rich Dad Poor Dad, bagaimana menjadi belajar dari bapak kaya dan bapak miskin. Dia mengatakan begini di buku ini tentang bisnis jaringan. Pemasaran jaringan adalah salah satu model bisnis dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Tapi sebagian besar orang masih belum bisa melihatnya. Mengapa? Karena orang mungkin cuma hanya melihat produknya. Produk kesehatan, produk perawatan, dan lain sebagainya. Yang dimana produk-produk tersebut itu dijual. Tapi tidak menyadari bahwa bisnis sebenarnya bukanlah produk itu. Ya, bisnis sebenarnya bukanlah produk itu, tapi jaringan yang dilewati oleh produk itu yang mengalir, ya.
Orang-orang masih belum bisa menangkap nilai pemasaran jaringan karena nilai ini tidak kasat mata. Oke, nilainya bersifat maya, bukan fisik. Anda tidak bisa melihatnya dengan mata Anda karena memang sedikit sekali yang bisa melihatnya. Inilah model bisnis di era informasi sejati. Untuk menangkap nilainya, membuka mata saja Anda tidak cukup. Anda harus membuka hati. Ingat ya, untuk menangkap model bisnis seperti ini, Anda tidak bisa cuma hanya membuka mata, tapi Anda harus membuka hati. Oke ya. Bisnis pemasaran jaringan meledak di seluruh dunia, tapi khalayak umum seringkali masih tidak melihatnya. Bisnis seperti ya kita lihat Alibaba.com, bla 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 dan sebagainya, Waralaba, McDonald dan sebagainya, S Hardware dan sebagainya adalah bisnis peralihan yang muncul untuk menjembatani perjalanan dari era industri ke era informasi. Bisnis pemasaran jaringan adalah bisnis asli era informasi. Karena tidak berhubungan dengan tanah, dengan bangunan, dengan pabrik, dengan karyawan, melainkan informasi murni. Sebagai pemasaran jaringan, mungkin Anda pikir pekerjaan Anda adalah mendemonstrasikan dan menjual produk itu salah besar. Yang benar tugas Anda adalah ketika membangun bisnis jaringan yaitu mengomunikasikan informasi ini, mengisahkan cerita-cerita Anda kepada mereka dan membangun jaringan. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Jadi, hari ini, kata buku ini, adalah bisnis era informasi. Anda lihat TikTok, Anda lihat Facebook Ads, Anda lihat IG Ads, Anda lihat Shopee, Anda lihat apapun itu. Yang mereka jual itu produk atau informasi. Informasi yang mengaliri produk. Jadi hari ini Anda mau jual produk, bukan lagi Anda harus punya pabrik, bukan lagi Anda harus punya gudang, bukan lagi Anda harus punya stok. Anda tidak punya apa-apa, tapi Anda bisa menjual informasi, maka Anda bisa membantu melakukan penjualan produk. Dengan apa? Dengan hari ini yang kita lihat anak-anak muda, yaitu affiliate. Nah, hari ini kita sedang berafiliat dengan Meru. Jadi kita tidak perlu harus memikirkan produknya apa, kita tidak perlu harus stok produk berapa banyak, kita tidak perlu harus buat izin-izinnya, kita tidak perlu harus punya karyawan, kita tidak harus punya kantor yang besar, yang dimana tugas Anda, kata buku ini, hanyalah bercerita, karena ini adalah era informasi. Oke, saya pikir terlalu banyak bicara, nanti Anda ngantuk juga. Oke, kita bisa sharing-sharing aja kali ya Mbak Made ya. Saya malu kalau saya banyak bicara ini, ilmu saya masih dangkal lah dibanding ibu dosen lah ya. Ibu dosen udah puluhan tahun lah. Saya baru, ya usia saya 53, di usaha ini saya baru 22 tahun, ya belum banyak lah tentunya. Tapi dengan saya pengalaman tadi 22 tahun, saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Jadi santai aja sih jalankan bisnis ini. Yang penting niatkan bahwa Anda ingin berbagi. Anda ingin menjadi berkat buat orang. Itu aja udah. Oke. Mungkin ada pertanyaan Mbak Made, boleh. Ya, baik. Ya, sebelumnya kita kasih angka 10 miliar dong buat Pak Ismet. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya, teman-teman sahabat Meru ya. Dan Bapak Terima Ibu, kasih. kita harus rajin-rajin belajar dan Pak Ismet sudah menyiapkan waktu setiap hari Senin malam untuk berbagi bersama kita ya. Mudah-mudahan Pak Ismet dan kita semua sehat selalu, bisa saling berbagi ya. Dan Bapak Ibu, kita mungkin masih ada 10 menit lagi ya karena sudah malam. Bapak Ibu yang mau bertanya, sahabat Meru yang mau bertanya, mumpung Pak Ismetnya masih ada di ruangan bersama kita, silahkan
makan 10 menit ya. Setelah itu kita tutup. Nah, karena hari Jumat kita akan mengundang lagi ya yang ada prospeknya ya tentunya ya. Boleh, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Mbak Mada, aku boleh nggak? Oh, silahkan Kak Ellen. Lanjut. Selamat malam nih Pak Ismet. Selamat malam, Bu Ella. Ya, misalnya gini Pak, kita kan sudah bercerita ya, apa produk yang kita sudah pakai, misalnya kayak saya sabun, pembalut, apa kaos kaki, terus kemarin waktu di kantor Magic Cream, terus apa lagi ya kemarin ya, ya yang 4 itu. Terus kita kan bercerita nih kepada teman, saudara, terutama teman-teman lah ya. Nah, adakah misalnya pasti kan nanya harganya berapa gitu. Nah, kan ada kita kan produknya dari mulai yang murah sampai yang mahal nih. Ada yang 175, 525, 700, 1,4, 2,1 gitu kan. Dan 4,3. Terus pasti Pak dibilang gini, "Ah, mahal." Itu pasti tuh yang apa jawaban apa sih pernyataan klasik gitu kalau menurut saya ya. Cuma saya selalu jawabnya begini Pak, mahal dibandingin sama apa? Aku bilang gitu kan kita harus apple sama apple gitu ya, jangan apple sama jeruk atau apple sama belimbing, aku bilang gitu ya. Ah kamu sih pintar ngomong deh Mbak katanya gitu. Loh bukan masalah pintar ngomongnya, aku bilang gitu. Kan ini kan produk ini misalnya kayak pembalut nih saya bilang gitu ya. Pembalut itu kan pembalut kita loh, nggak sama dengan yang di luaran saya bilang begitu ya. Karena ini apa sih ada kalau saya bilang kayak ada obat gitu ya. Cuman bukan obat kayak obat dokter, saya bilang begitu. Apa dia itu tidak gatal, tidak bau, terus mencegah keputihan, mencegah kanker serviks gitu ya. Ah masa katanya, ya udah coba aja. Nah, ada yang udah make gitu ya. Nah, ada juga yang dikasih tahu tuh ngeyel gitu loh Pak. Padahal harganya murah tuh, cuma 175 dibilang mahal. Terus saya bilang mahal itu jangan dibandingin sama pembalut wanita yang di apotik, di swalayan itu maksudnya itu baru contoh soal kecil harganya yang paling murah ya Pak ya 175.000. Gimana dengan yang 525, yang 1,4 gitu kan Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak, kayak saya nih baru di Meru gitu ya Pak ya. Terus padahal dia bukan karena nggak ada uang untuk membeli ya Pak ya. Cuman ngeyel aja gitu loh Pak. Dikasih tahu nggak percaya gitu. Pertanyaan saya, apakah saya ini kurang meyakinkan mereka atau memang teman-teman saya itu ya memang nggak semua sih nggak bisa dikasih tahu gitu Bapak, nggak percaya gitu. Padahal saya udah bilang saya udah pakai ini saya bilang gitu. Itu beberapa nih yang udah saya alamin gitu. Padahal 175.000 itu kan bagi saya tuh murah gitu loh Pak. Dibandingkan kalau nanti kita udah kena apa namanya keputihan, terus kena cancer cervix, saya bilang duit Mbak, saya bilang gitu nanti bakalan keluarnya lebih dari 175.000 bisa Oke, saya sudah tahu bisa jawabannya juta, mau gitu. apa, pertanyaannya mau kemana ya. Iya Oke, Pak, Bu itu Ella. di lapangan kayak gitu Pak, banyakan ngeyel-ngeyel gitu loh Pak. Padahal saya udah pakai gitu loh. Oke. Saya akan menjawab semuanya secara penuh dan ini bisa akan menjadi pembelajaran Anda untuk Anda bisa mengcounter semua. Tapi sebelumnya saya minta waktu, mungkin sebentar aja saya kebelet pipis sebentar ke belakang. Silakan Pak Silakan Pak. Saya juga. Iya. Mbak Amanda handle atau Siap, mungkin ada yang siap. bisa jawab, tolong jawab. Oke, Iya. sebentar ya. Siap. Baik Iya. Pak Ismet. Kak Ellen, sambil Iya. menunggu Pak Ismet ya. Iya, Tadi iya. kan rekamannya Kak Ellen, terus Kak Feni, terus tadi siapa Pak? Yang kaos kaki tadi siapa Pak tadi Mario. ya? Pak Mario yang pokoknya ada kaos kaki tadi. Saya rekam ya, saya taruh di status. Tahu nggak apa yang terjadi? Barusan teman saya, Mbak, gua mau kaos kaki, besok gua transfer lu gojekin. Wah. Dan itu langsung pusing kaos kaki. Mau dong Dari rekamannya Mbak? udah saya taruh di grup. Oh iya. Nah, di grup. Siap. Artinya kalau kayak tadi ya, jadi kan saya kan rekam tadi ya, saya rekam. Zoom ini juga saya rekam sih, tapi kan kalau rekaman pendek bisa langsung taruh di status ya. Itu saya taruh status, barusan itu Kak Ellen waktu ini
Tapi saya tahu dia sudah stalking status saya sudah beberapa lama. Jadi bukan baru malam ini dia lihat, enggak gitu ya. Jadi kesimpulan saya apa, Kak Ellen? Sambil menunggu Pak Ismet ya, pasang status kita harus rutin. Dan kita Iya. selang-seling gambar testimoni. Nanti ada waktunya orang yang merasa butuh itu kebelet gitu loh, kebelet mau beli gitu. Nah, kayak tadi gitu, Bu, aku mau yang ini. Besok gue transfer lu gajikan langsung, boleh ya? Boleh, siap gitu. Kita udah closing pas kaki tadi malam barusan. Silakan Pak Ismet. Udah balik Pak Ismet. Baik, terima kasih Mbak Mada. Jadi begini ya teman-teman semuanya. Bedanya kita dengan pedagang itu beda. Pedagang itu dia langsung to the point pada barangnya yang dia jual. Oke. Tapi kita ini adalah pebisnis. Yang kaitannya adalah pebisnis konsultan kesehatan. Jadi pebisnis juga, konsultan juga, ya. Dan juga karena konsultan kesehatan, berarti kan kita sebelum menjelaskan daripada semuanya apa manfaat produk, kita harus menceritakan tentang apa nih produk ini, apa ini tumbler. Tumbler ini barang apa, terus terbuat dari apa kandungannya, baru terakhir apa manfaatnya. Sehingga ketika kita tadi konsepnya barang apa ini, namanya apa, terus kandungannya apa dan lain sebagainya, baru terakhir kita kasih tahu harganya sekian. Sehingga orang tidak akan bicara mahal kalau dia sudah tahu isi kandungannya apa, manfaatnya apa dan lain sebagainya. Contoh, orang atau sales Mercy, dia tidak perlu ngomong banyak tentang mobil Mercy, tapi orang tahu yang mau membeli Mercy adalah ya orang-orang yang memang sudah paham mobil Mercy dan mereka tahu bahwa mobil Mercy adalah mobil mahal. Cuma hanya orang-orang yang punya duit saja yang berani untuk membeli gitu. Nah, tapi ada satu kunci yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Ini saya belajar dari beberapa tahun yang lalu ketika saya baru seperti Anda, saya tuh sering dapat penolakan. Kenapa ya saya ditolak? Kenapa ya kok saya tidak didengar? Seolah-olah kayaknya apa saya kurang bisa bicara atau mungkin saya tidak bisa menyampaikan dengan baik. Jadi akhirnya saya memberikan judulnya begini. Kenapa kita ditolak? Ada 3 hal. Ya. Penolakan itu akan kita dapatkan ada 3 hal. Yang pertama adalah karena orang melihat diri kita secara kualitas penguasaan materi yang kita sampaikan. Saya ulangi. Kenapa orang menolak kita? Yang pertama mereka lihat adalah karena kita tidak menguasai produk knowledge-nya, tidak menguasai sisi bisnisnya, atau kaitannya dengan presentasi yang kita bawakan, kita tidak menguasainya. Ditambah, ketika kita melakukan sebuah presentasi, menjelaskan kepada mereka, tapi kita tidak pernah menunjukin produknya pada diri kita. Nggak bisa, Anda bicara tentang kaos kaki, atau bicara tentang celana dalam, atau bicara tentang pembalut, tapi Anda tidak menunjukin ini pembalutnya kayak gini, ini kaos kakinya kayak gini, ini manfaatnya begini, ini ada serat grafinnya, ini di demonya begini. Ketika orang melihat Anda demo, Anda presentasi menjelaskan isi kandungannya, manfaatnya, bla 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 semua, orang akan melihatnya, wow, kok bisa ya nyala? Wow, begitu ya. Akhirnya, ketika kualitas presentasi Anda baik di depan dia dan Anda menguasainya, orang tidak akan bilang mahal. Dia ngeri mau ngomong mahal. Karena dia tahu ketika Anda menjelaskan semuanya secara kualitas luar biasa. Saya tidak pernah orang mengatakan, wow mahal ya. Dia tidak berani mengatakan itu. Dia bilang, lumayan ya harganya. Tapi sih bagus juga. Bagus sih. Cuma lumayan ya gitu. Nah, kalau bicara lumayan itu berarti kita lihat dari sisi yang kedua. Apa yang kedua? Kualitas, kalau tadi kualitas presentasi kita, penguasaan produk knowledge dan lain sebagainya. Yang kedua adalah
kualitas diri kita. Apa itu kualitas diri kita? Ketika kita melakukan presentasi, menyampaikan ini kepada mereka, kitanya tidak berkualitas diri kita secara tampilan kita, cara bicara kita, performance kita, terus ketidakpercayaan diri kita, kita tidak pede menyampaikan, ragu-ragu. Jadi mungkin, jadi kayaknya sih katanya kaos kaki ini sih bisa membuat orang begini. Katanya sih, saya juga belum pakai. Kira-kira kalau ada yang ngomong seperti itu kepada Anda gimana? Anda berpikirnya, waduh, ini kok katanya sih. Terus Ibu udah pakai? Ya belum sih, cuma katanya sih begitu. Nah itu berkaitan dengan kualitas diri kita. Sehingga kualitas diri kita mempengaruhi dampak daripada orang yang kita sampaikan. Akhirnya ketika presentasi kita bagus, tapi ketika kualitas diri kita tidak bagus, orang 50%, aduh, kayaknya saya tidak percaya dengan kamu. Akhirnya niat yang tadi produknya bagus, dia mau beli, dia mengurungkan diri untuk mau membeli. Tapi ketika ada orang lain masuk, ceritanya, Bu Ellen habis presentasi, tapi Bu Ellen menyampaikannya tidak pede, kurang percaya diri, terus habis itu secara penyampaiannya juga kurang begitu menarik dan sebagainya, maka Bu Made masuk. Bu Made menyampaikan dengan presentasi yang bagus, menguasai materi dengan pede, tingkat keyakinan karena Bu Made pakai. Terus Bu Made menceritakan tentang testimoni saya begini, saya pastinya akan membeli dari Bu Made. Terus Ibu akan bertanya, loh kan saya yang duluan Bu presentasi Ibu, kenapa Ibu beli dari Bu Made? Karena pada saat Ibu presentasi, performance Ibu tidak meyakinkan saya. Itu kualitas diri nomor 2. Dan yang nomor 3, apakah pastinya semua presentasi kita orang mau menerima? Tidak. Yang ketiga adalah kualitas si prospek yang kita sampaikan yang tidak menarik. Ibu sampai berbusa-busa, sampai ngomong lidahnya panjang juga Bu, 3 hari 3 malam Ibu bilang ini bagus Bu. Tapi kalau memang orangnya ngeyel, kayak tadi Bu Ellen ngomong, kalau memang orangnya juga bodoh amat dengan kesehatan, orangnya juga pemalas ketika kita mau mengajarkan bisnisnya, ya tidak akan mau. Artinya bukan salah kita, tapi salah si calon prospek tersebut yang memang tidak berkualitas. Jadi yang pertama, kenapa kita ditolak? Karena, ini catat, karena kualitas presentasi kita yang tidak menarik atau tidak berkualitas. Yang kedua, kenapa kita juga sudah berkualitas presentasi kita masih juga ditolak juga? Karena kualitas performance diri kita yang tidak menarik. Masih juga orang tidak mau tertarik juga, beli pun enggak, apalagi mau join berbisnis dengan kita. Berarti kualitas si prospeknya yang memang tidak menarik, Bu. Oke, Bu Ellen? Ya. Sudah bisa jawaban itu. Nah, jadi berarti kalau dia bilang katanya mahal gitu, berarti bukan karena nggak punya uang ya Pak ya? Kadang-kadang Bu, orang itu bicara mahal itu hanya sebuah alasan saja untuk menolak Ibu secara halus. Oke. Atau memang jadi juga, memang dia bukan orang yang tepat. Ibu menawarkan dia ke sini, dia beli beras aja di rumah juga susah, Bu. Gimana dia mau beli ini, beli beras aja dia susah. Berarti bukan prospek yang tepat, Bu. Oke. Kebetulan sih memang saya prospeknya teman-teman yang ada uangnya, Pak. Oke, Bukan berarti dari 3 Bu tadi. Ibu tinggal menilai aja dari 3. Kualitas presentasi Ibu yang sudah berkualitas apa belum? Kualitas diri Ibu sudah berkualitas apa belum? Baru kualitas prospek. Nah, kalau kualitas presentasi yang berkualitas itu salah satunya adalah kita harus demo produk, Bu. Kita tidak bisa menawarkan seperti sales. Sales menawarkan mobil Mercy, mobil BMW, dia tidak pakai BMW dan Mercy pun bisa. Tapi kita harus kita pakai dulu, kita rasakan dulu, baru kita punya aura, tingkat keyakinan ketika kita menyampaikan, itu benar-benar meyakinkan.
Nah, jadi harus ibu demo. Makanya banyak nih teman-teman, ketika lakukan presentasi, kadang-kadang lupa demonya. Atau mungkin produknya cuma hanya itu saja sehingga tidak banyak demonya. Nah, sehingga akhirnya mereka pun kurang yakin terhadap kita. Jadi sebenarnya solusinya begini, Bu. Ketika Bu Ellen mempresentasikan itu kepada mereka, cerita secara garis besar saja. Ibu bilang, tapi kalau mau lebih jelas, boleh nggak saya nanti undang pelatih saya, Ibu Made, yang akan coba menyampaikan. Kebetulan beliau yang benar-benar pakarnya, masternya, beliau yang menguasai. Jadi kalau kita orang baru, belum menguasai sepenuhnya, gunakan pihak ketiga. Jangan kita sendiri. Ibarat ibu mau berperang, kalau di TNI AU mau perang, suruh perang, komandan bilang perang. Tapi bawanya cuma hanya pisau, Bu. Lawan pasukan di depan, bawanya cuma pisau, gimana mau perang, Bu? Iya, Pak, iya. Di sana musuh kita pakai senjata laras panjang, senjata otomatis, kita bawa pisau. Nah, oleh sebab itu, ibu punya senjata yang lain adalah aplen-aplen ibu. Nah, kan tadi saya bilang, di sini Anda bersyukur menjalankan bisnis ini walaupun Anda belum ada skillnya, Anda belum bisa bicara, tapi bicara membangun bisnis ini kita bicara membangun kebersamaan. Semuanya saling bantu-membantu, kita tim. Anda tidak bisa sendirian, mau coba-coba sendiri, akhirnya Anda, itu yang tadi saya bilang, banyak orang akhirnya bukan tidak mampu dan sebagainya, ya karena mentalnya belum kuat, akhirnya mereka berhenti. Ingat ya Bu, ini saya kasih gambaran. Sapu lidi tidak bisa digunakan untuk menyapu kalau cuma hanya satu lidi, Bu. Tapi dia akan bermanfaat sapu lidi itu kalau satu lidi itu digabungkan dan diikat rame-rame. Hari ini, Anda untuk sendirian, Anda maju dan Anda presentasi sendiri dan Anda ingin sukses sendiri, susah. Anda harus libatkan tim-tim Anda. Aplen-aplen Anda, pelatih Anda. Sambil Anda belajar, nanti lama-lama setelah Bu Ellen sudah pintar, baru Bu Ellen akan mengajarkan kepada tim-tim Bu Ellen. Begitu kurang lebih, mohon maaf ya kepanjangan. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak sharingnya. Terima Sama-sama, kasih Pak Ibu. Ismet. Terima kasih pertanyaannya Kak Ellen. Dan sehingga ya dari pertanyaannya Kak Ellen kita semua belajar banyak dari Pak Ismet ya. Karena tentu saya yakin itu bukan hanya mewakili Kak Ellen ya, itu mewakili dari kita semua ya, termasuk mewakili dari saya juga ya. Baik, terima kasih. Dan karena sekarang sudah jam 10 ya, saya rasa kita sudahi saja Zoom malam ini. Dan terima kasih Pak Ismet ya atas sharingnya yang luar biasa, ilmu yang luar biasa dan saya yakin ya karena saya sudah mengenal beliau dari hampir berapa tahun ya Pak? Hampir 5 tahun lah ya, kurang 5 lebih ya tahun. Pak ya. Kurang lebih ya sejak COVID ya. Dan saya melihat betul ya beliau adalah leader yang sudah proven Bapak Ibu. Ya mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mengenal Pak Ismet ya beliau leader saya sudah Amin. hampir 5 tahun di tingkat company termasuk Meru begitu. Dan beliau sangat-sangat proven dan mari kita follow the leader, follow apapun yang beliau arahkan karena saya yakin beliau pasti mengarahkan ke jalan yang tepat begitu ya. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan lagi hari Jumat ya, hari Jumat pukul 19.30 kita akan mengadakan home meeting online yang boleh mengundang prospek yang belum mitra ya, tapi sebaiknya Bapak Ibu kasih pembukaan dulu nih, ini tentang apa ya, jangan jebakan Batman juga, nanti dia live Zoom kan nanti nggak enak ya, kasihan juga seperti itu. Dan pembicaranya kita udah sepakati Pak Ismet ya, untuk yang home meeting online pertama nanti nanti MC-nya adalah saya gitu ya, produk dan marketing plan-nya akan diisi oleh Kakak Sri Utami dan closing speaker-nya akan diisi oleh Pak Ismet langsung ya Bapak Ibu ya. Silakan mengundang jika satu orang kita bisa mengajak 2 orang kan keren ya. Sekarang ada 9, 8 berarti nanti 16 berarti tadi ya yang pangkat tadi ya yang Pak Ismet sampaikan ya pangkat 2 ya. Mudah-mudahan
Tadi Pak Ismet mengatakan 6 bulan pertama kita kerja keras ya, di bulan ke-7 itu sudah auto pasif income. Amin ya, luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak Ismet dan Bapak Ibu semua atas atensi dan waktunya. Mumpung on kamera semua, saya izin capture lagi. Foto. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya ambilkan dulu. Dan ini adalah menjadi tonggak sejarah dari kisah yang baru saja Bermula kita dari 8 mulai. orang ya, 9 ya. Bermula dari 9 nih, ingat nih. Nah, Apakah ini 9-9 ada ini pada akhirnya sampai di garis finish? Apa yang sampai di garis finish cumanya 2 orang atau 1 orang nih? Nah, tergantung ketahanan mental, mindset, dan lain sebagainya. Yes, betul. Semoga saya doakan semuanya punya mental, mindset yang sudah benar. Karena dari awal sudah saya kasih tahu. Siap, Terima Pak kasih Ismet. Pak Ismet. Terima kasih Pak Ismet. Bu Mbak Afif. Suci, Terima Bu kasih Pak Afif, Ismet. Selamat istirahat Yuk. semuanya. Selamat malam. Selalu. Selamat Selamat istirahat. Selamat. Bye-bye. Bye. Dan semuanya. Iya, Zoom saya tutup hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bye-bye.